Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita lanjutkan kembali materinya. Terakhir kita bahas tentang konsep dalam kecerdasan buatan. Konsep dalam kecerdasan buatan ini ada 4 poin, yaitu pemrosesan simbolik, heuristik, penarikan kesimpulan atau inferencing, dan pencocokan pola. Coba kita bahas lebih dalam. Ya, konsep dan definisi dalam kecerdasan buatan, yaitu pertama mengenai pemrosesan simbolik. Komputer semula didesain untuk memproses bilangan atau angka-angka, yaitu secara pemrosesan numerik. Sementara manusia dalam berpikir dan menyelesaikan masalah lebih bersifat simbolik, tidak didasarkan kepada sejumlah rumus atau aturan, atau melakukan komputasi matematis. Ya, jadi sementara manusia dalam berpikir dan menyelesaikan masalah lebih bersifat simbolik, tidak didasarkan kepada sejumlah rumus atau melakukan komputasi matematis. Sifat penting dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolis dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Berikutnya, heuristik. Istilah heuristik diambil dari bahasa Yunani yang berarti menemukan. Heuristik merupakan salah satu strategi untuk melakukan proses pencarian atau search ruang problema secara selektif yang memandu proses. Pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Penarikan kesimpulan atau inferensi, AI mencoba membuat mesin yang memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan reasoning atau kemampuan berpikir, ya, termasuk di dalamnya proses penarikan kesimpulan atau inferencing berdasarkan fakta-fakta dan aturan, dengan menggunakan metode heuristik atau metode pencarian lainnya. Pencocokan pola atau pattern matching, ya, pattern matching. AI bekerja dengan metode pencocokan pola atau pattern matching yang berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian, event, atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Itu 4 pengertian dasar dari AI. Ya. Jadi maksudnya adalah bahwa yang akan kita bahas di dalam AI adalah kita akan selalu membahas mengenai bagaimana mendesain satu simboliknya, bagaimana mengenai heuristiknya, inferensinya, dan pencocokan polanya. Problem solving di AI. Nah, bagaimana problem solving, bagaimana penyelesaian masalah di AI, ya. AI atau AI. Ya. Aspek penting dalam kecerdasan adalah penyelesaian masalah berbasis tujuan. Permasalahan pada umumnya dapat diformulasikan untuk menemukan urutan proses agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, jadi poin yang pertama adalah lihat bahwa penyelesaian masalah adalah berbasis tujuan. Ya, jadi maksudnya adalah ketika kita menyelesaikan masalah, sebenarnya kita sudah tahu tujuannya apa yang kita tuju, tapi yang menjadi masalah bagaimana caranya mencapai tujuan itu. Permasalahan pada umumnya dapat diformulasikan untuk menemukan urutan proses agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 4 hal untuk membangun sistem atau memecahkan masalah, yaitu pertama, definisikan masalah dengan jelas, analisis masalah, kumpulkan dan representasikan knowledge, pilih teknik pemecahan masalah terbaik dan gunakan untuk masalah tertentu. Pendefinisian masalah sebagai ruang keadaan, ya. Masalah utama dalam membangun sistem berbasis AI adalah bagaimana mengkonversikan situasi yang diberikan ke dalam situasi lain yang diinginkan. Nah, situasi yang diberikan itu kondisi real nyatanya, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan ke dalam bentuk program komputer dengan menggunakan sekumpulan operasi tertentu. Nah, kita lihat nih langsung ya, contoh kasus water jug problem. Kita punya keran, kemudian keran ini bisa kita isi, kita sediakan ember ya, ember ukurannya 3 liter, ya, ember ukuran 3 liter. Kemudian ada ember ukuran 4 liter. Ada diberi 2 ember, yang satu ukuran 4 liter dan yang lain 3 liter. Nah, ini ada keran di sini. Kemudian kedua ember tidak memiliki skala ukuran, ya. Jadi ember ini, jadi Anda tidak bisa tahu bahwa misalnya ember ini terisi 1 liter atau 4 liter gitu ya,
4 liter sudah tahu ya, atau 2 liter, ya, atau 1 liter, ya kita tidak bisa tahu karena tidak ada ukurannya. Hanya bisa kita ketahui embernya tidak ada airnya, ember terisi 3 liter ataupun ember terisi 4 liter. Kemudian terdapat pompa yang dapat digunakan untuk mengisi gelas dengan air. Bagaimana Anda mendapatkan tempat N liter air di dalam ember ukuran 4 liter atau 3 liter? N liter itu tidak ada airnya, itu sudah jelas berarti tidak perlu diisi air sama sekali. 1 liter, nah itu hanya bisa 1 liter, bisa 2 liter, nah, bisa 3 liter atau 4 liter.